Persebaya Surabaya kembali dihadapkan pada ujian berat dalam lanjutan Liga 1 musim ini. Kali ini, Bajul Ijo harus melakoni laga tandang ke Pulau Dewata untuk menantang tuan rumah Bali United. Pertandingan syarat gengsi ini akan digelar di Stadion Iwayan Dipta pada Sabtu, 7 Februari 2026, pukul 19 WIB, dan diprediksi berlangsung sengit sejak menit pertama. Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, datang ke Bali dengan misi jelas, membawa pulang poin penuh. Target tersebut bukan tanpa alasan, mengingat Persebaya saat ini berada di peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 32 poin dari 19 pertandingan. Kemenangan di laga ini akan sangat krusial untuk memangkas jarak sekaligus membuka peluang menembus zona 4 besar klasemen Liga 1. Di sisi lain, Bali United juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Serdadu Tridatu tengah berjuang di papan tengah dan kini menempati posisi ke-8 dengan raihan 28 poin dari jumlah laga yang sama. Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi motivasi tambahan bagi Bali United untuk mengamankan 3 poin. Lantas, dengan target besar yang diusung, seperti apa potensi starting 11 Persebaya Surabaya yang akan diturunkan Bernardo Tavares saat menghadapi Bali United? Strategi apa yang bakal diterapkan untuk mencuri kemenangan di kandang lawan? Simak prediksi lengkapnya hanya di Raftel Sport. Penjaga gawang, Hernando Ari. Untuk posisi penjaga gawang, Persebaya Surabaya diprediksi tetap mempercayakan satu tempat penting kepada Hernando Ari saat menghadapi Bali United dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares diyakini tidak akan banyak melakukan rotasi di bawah Mistar, mengingat konsistensi yang ditunjukkan kiper muda andalan Bajul Ijo tersebut sepanjang musim ini. Hernando Ari, penjaga gawang berusia 23 tahun berkebangsaan Indonesia, tampil solid dan semakin matang dalam membaca permainan. Dengan nilai pasar mencapai 5,21 miliar rupiah, Hernando telah mencatatkan 18 penampilan bersama Persebaya Surabaya di semua kompetisi musim ini. Dari jumlah tersebut, ia sukses menorehkan 6 kali clean sheet, sebuah bukti nyata kontribusinya dalam menjaga stabilitas lini pertahanan. Pengalaman dan ketenangannya di laga besar diharapkan mampu menjadi kunci Persebaya untuk meredam tekanan Bali United di Stadion Iwayan Dipta. Bek kanan, Catur Pamungkas. Untuk posisi bek kanan, Persebaya Surabaya diprediksi akan mengandalkan Catur Pamungkas saat menghadapi Bali United dalam lanjutan Liga 1. Bernardo Tavares menilai Catur sebagai sosok yang mampu menjaga keseimbangan antara bertahan dan membantu serangan dari sisi sayap. Bek kanan berusia 26 tahun berkebangsaan Indonesia ini dikenal memiliki stamina kuat serta disiplin taktik yang tinggi, sehingga kerap menjadi pilihan utama di sektor kanan pertahanan Bajul Ijo. Dengan nilai pasar mencapai 3,48 miliar rupiah, Catur Pamungkas telah mencatatkan 19 penampilan bersama Persebaya Surabaya di semua kompetisi musim ini. Kontribusinya tidak hanya terasa di lini belakang, tetapi juga saat membantu fase menyerang dengan torehan 1 gol dan 4 assist. Pergerakan overlap serta akurasi umpannya diharapkan mampu membuka ruang dan menjadi senjata tambahan Persebaya saat menekan pertahanan Bali United. Bek tengah, Risto Mitrevski. Untuk posisi bek tengah, Persebaya Surabaya diprediksi akan kembali mempercayakan satu tempat di jantung pertahanan kepada Risto Mitrevski saat menghadapi Bali United dalam lanjutan Liga 1. Bernardo Tavares menilai pengalaman Mitrevski sangat dibutuhkan untuk meredam agresivitas lini serang tuan rumah, terutama dalam laga tandang yang syarat tekanan. Bek tengah berusia 34 tahun berkebangsaan Makedonia Utara ini dikenal memiliki postur kuat, duel udara yang solid, serta kepemimpinan yang baik di lini belakang. Dengan nilai pasar mencapai 2,17 miliar rupiah, Risto Mitrevski telah mencatatkan 10 penampilan bersama Persebaya Surabaya musim ini. Tak hanya fokus bertahan, ia juga mampu memberikan kontribusi ofensif dengan torehan 1 gol. Ketenangan dan pengalamannya diharapkan menjadi fondasi penting bagi pertahanan Persebaya di Stadion Iwayan Dipta. Bek tengah, Leo Lelis. Untuk posisi bek tengah, Persebaya Surabaya diprediksi akan menurunkan Leo Lelis saat menghadapi Bali United dalam lanjutan Liga 1. Bernardo Tavares melihat bek asal Brasil ini sebagai partner ideal di jantung pertahanan, berkat kombinasi kekuatan fisik dan kecerdasan membaca permainan. Leo Lelis dikenal tangguh dalam duel 1 lawan 1 serta memiliki kemampuan distribusi bola yang cukup baik dari lini belakang. Bek tengah berusia 32 tahun ini memiliki nilai pasar sebesar 3,04 miliar rupiah dan telah mencatatkan 13 penampilan bersama Persebaya Surabaya di semua kompetisi musim ini. Kontribusinya tidak hanya terlihat saat bertahan, tetapi juga dalam situasi bola mati dengan torehan 2 gol.
Kehadiran Leo Lelis diharapkan mampu menambah soliditas lini belakang Persebaya sekaligus menjadi ancaman bagi Bali United saat situasi set piece. Bek kiri, Jefferson. Untuk posisi bek kiri, Persebaya Surabaya diprediksi akan memberikan kepercayaan kepada Jefferson saat menghadapi Bali United dalam lanjutan Liga 1. Bernardo Tavares tampaknya ingin memaksimalkan energi baru di sektor kiri pertahanan, terutama untuk menyeimbangkan antara tugas bertahan dan membantu serangan. Bek kiri berusia 29 tahun berkebangsaan Brasil ini merupakan rekrutan terbaru Persebaya Surabaya pada bursa transfer Januari 2026. Meski baru bergabung, Jefferson langsung menunjukkan adaptasi yang cukup cepat dengan permainan tim. Dengan nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah, ia telah mencatatkan 2 penampilan bersama Bajul Ijo dan sukses menyumbangkan 1 assist. Kecepatan, agresivitas, serta keberaniannya dalam melakukan overlap diharapkan mampu memberikan dimensi berbeda di sisi kiri dan menjadi senjata tambahan Persebaya untuk menekan pertahanan Bali United. Gelandang bertahan, Rahmat Irianto. Untuk posisi gelandang bertahan, Persebaya Surabaya diprediksi akan mengandalkan Rahmat Irianto saat menghadapi Bali United dalam lanjutan Liga 1. Bernardo Tavares menilai sosok Rian sangat vital sebagai penyeimbang permainan sekaligus pelindung lini pertahanan. Gelandang bertahan berusia 26 tahun berkebangsaan Indonesia ini dikenal memiliki visi bermain yang baik, disiplin dalam bertahan, serta kemampuan membaca alur serangan lawan. Dengan nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah, Rahmat Irianto telah mencatatkan 15 penampilan bersama Persebaya Surabaya di semua kompetisi musim ini. Tak hanya fokus memutus serangan, ia juga mampu memberikan kontribusi ofensif dengan torehan 1 gol. Perannya di lini tengah diharapkan mampu menjaga tempo permainan sekaligus memberikan rasa aman bagi lini belakang Bajul Ijo. Gelandang tengah, Tony Firmansyah. Untuk posisi gelandang tengah, Persebaya Surabaya diprediksi akan menurunkan Tony Firmansyah saat menghadapi Bali United dalam lanjutan Liga 1. Bernardo Tavares melihat pemain muda ini sebagai motor permainan yang mampu menjaga dinamika lini tengah, baik saat bertahan maupun ketika membangun serangan. Gelandang tengah berusia 21 tahun berkebangsaan Indonesia ini dikenal memiliki mobilitas tinggi, keberanian dalam duel, serta etos kerja yang konsisten sepanjang pertandingan. Dengan nilai pasar mencapai 2,17 miliar rupiah, Tony Firmansyah telah mencatatkan 15 penampilan bersama Persebaya Surabaya di semua kompetisi musim ini. Meski usianya masih muda, ia menunjukkan kematangan dalam membaca permainan dan disiplin menjalankan instruksi pelatih. Perannya di lini tengah diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan Persebaya saat menghadapi tekanan Bali United. Gelandang serang, Francisco Rivera. Untuk posisi gelandang serang, Persebaya Surabaya diprediksi akan mengandalkan Francisco Rivera saat menghadapi Bali United dalam lanjutan Liga 1. Bernardo Tavares melihat Rivera sebagai kreator utama permainan Bajul Ijo, terutama dalam membongkar pertahanan lawan melalui umpan-umpan terukur dan pergerakan tanpa bola yang cerdas. Gelandang serang berusia 31 tahun berkebangsaan Meksiko ini memiliki pengalaman dan visi bermain yang sangat baik di lini tengah. Dengan nilai pasar mencapai 6,95 miliar rupiah, Francisco Rivera telah mencatatkan 14 penampilan bersama Persebaya Surabaya di semua kompetisi musim ini. Kontribusinya sangat krusial dengan torehan 5 gol dan 5 assist, menjadikannya salah satu pemain paling produktif. Peran Rivera diharapkan menjadi kunci kreativitas Persebaya dalam menciptakan peluang dan mengendalikan tempo permainan di kandang Bali United. Penyerang sayap kanan, Gali Freitas. Untuk posisi penyerang sayap kanan, Persebaya Surabaya diprediksi akan menurunkan Gali Freitas saat menghadapi Bali United dalam lanjutan Liga 1. Bernardo Tavares menilai kecepatan dan agresivitas Gali sangat dibutuhkan untuk mengeksploitasi sisi kiri pertahanan lawan. Penyerang sayap kanan berkebangsaan Timor Leste ini dikenal memiliki kemampuan duel 1 lawan 1 yang baik serta keberanian dalam menusuk ke kotak penalti. Dengan nilai pasar mencapai 3,48 miliar rupiah, Gali Freitas telah mencatatkan 18 penampilan bersama Persebaya Surabaya di semua kompetisi musim ini. Kontribusinya terbilang impresif dengan torehan 5 gol dan 3 assist, menjadikannya salah satu opsi paling berbahaya di lini depan Bajul Ijo. Pergerakan eksplosif Gali diharapkan mampu menjadi pembeda dan membuka ruang bagi rekan setimnya saat menghadapi Bali United. Penyerang sayap kiri, Bruno Moreira. Untuk posisi penyerang sayap kiri, Persebaya Surabaya diprediksi akan kembali mengandalkan Bruno Moreira saat menghadapi Bali United dalam lanjutan Liga 1. Bernardo Tavares melihat Bruno sebagai salah satu senjata utama Bajul Ijo dalam membangun serangan dari sisi sayap. Penyerang sayap kiri berusia 26 tahun berkebangsaan Brasil ini dikenal memiliki kecepatan, kreativitas,
serta kemampuan penyelesaian akhir yang tajam. Dengan nilai pasar mencapai 6,95 miliar rupiah, Bruno Moreira telah mencatatkan 17 penampilan bersama Persebaya Surabaya di semua kompetisi musim ini. Kontribusinya sangat signifikan dengan torehan 7 gol dan 4 assist, menjadikannya salah satu pemain paling produktif di lini depan. Pergerakan agresif dan cutting side khas Bruno diharapkan mampu merepotkan pertahanan Bali United dan menjadi kunci terciptanya peluang berbahaya bagi Persebaya. Penyerang tengah, Bruno Paraiba. Untuk posisi penyerang tengah, Persebaya Surabaya diprediksi akan menurunkan Bruno Paraiba saat menghadapi Bali United dalam lanjutan Liga 1. Bernardo Tavares tampaknya siap memberikan kepercayaan lebih kepada striker anyar tersebut untuk memimpin lini depan Bajul Ijo. Penyerang tengah berusia 31 tahun berkebangsaan Brasil ini diharapkan mampu menjadi solusi ketajaman Persebaya di area kotak penalti lawan. Bruno Paraiba merupakan rekrutan terbaru Persebaya Surabaya pada bursa transfer Januari 2026 dengan nilai pasar mencapai 3,04 miliar rupiah. Meski baru bergabung, adaptasinya terbilang cepat dan menjanjikan. Hal itu dibuktikan saat ia menjalani debut melawan PSIM Yogyakarta, di mana masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-71 dan langsung mencetak 1 gol. Insting gol, kekuatan fisik, serta penempatan posisi yang baik membuatnya berpotensi menjadi tumpuan utama di lini serang. Kehadiran Bruno Paraiba diharapkan mampu menambah daya gedor Persebaya dan menjadi pembeda saat menghadapi ketatnya pertahanan Bali United. Menjelang laga krusial menghadapi Bali United, Persebaya Surabaya datang dengan optimisme tinggi dan komposisi pemain yang dinilai cukup ideal untuk mengamankan poin penuh. Bernardo Tavares tampak serius mempersiapkan timnya dengan memadukan pemain berpengalaman dan talenta muda yang sedang berada dalam performa terbaik. Dari lini belakang yang dikomando Hernando Ari, hingga lini depan yang kini diperkuat striker anyar Bruno Paraiba, Persebaya memiliki modal kuat untuk bersaing di Stadion Iwayan Dipta. Keseimbangan di lini tengah melalui peran Rahmat Irianto, Tony Firmansyah, dan kreativitas Francisco Rivera menjadi kunci dalam mengontrol tempo permainan. Sementara itu, kecepatan Galih Freitas dan ketajaman Bruno Moreira di sektor sayap diharapkan mampu menjadi ancaman serius bagi pertahanan Bali United. Jika seluruh pemain mampu menjalankan instruksi dengan disiplin dan fokus sepanjang pertandingan, peluang Persebaya untuk membawa pulang hasil positif terbuka lebar. Namun, Bali United sebagai tuan rumah tentu tidak akan tinggal diam dan siap memberikan perlawanan sengit. Oleh karena itu, mental bertanding dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang akan sangat menentukan hasil akhir laga ini. Menarik untuk dinantikan, mampukah Persebaya Surabaya mewujudkan target poin penuh dan semakin mendekat ke zona 4 besar Liga 1? Kita tunggu jawabannya di laga penuh tensi ini.